Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawait kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Luncurkan awan panas, Gunung Semeru berstatus level 3 atau siaga. Tabrakan 2 pikap berlawanan arah di Mojokerto, seorang pengemudi tewas. Menekuni pembuatan pot, seorang pria di Jombang raih jutaan rupiah dari pot bonsai mini. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang menyemburkan awan panas setinggi 1.000 meter ke sisi tenggara arah Besuk Kobokan pada Rabu siang. Masyarakat tetap waspada mengingat status Semeru masih level 3 atau siaga. Detik-detik erupsi Gunung Semeru meluncurkan awan panas terekam CCTV milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang di Desa Oro-Oro, Ombo, Kecamatan Pronojiwo. Data Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi atau PVMBG mencatat gunung tertinggi di Pulau Jawa ini mengalami erupsi awan panas guguran setinggi 1.000 meter. Tinggi kolom abu kurang lebih 700 meter di atas puncak atau sekitar 4.376 meter di atas permukaan laut, condong ke arah selatan dan barat daya. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 22 mm berdurasi kurang lebih 2 menit 20 detik terjadi pada Rabu pukul 10.53 waktu Indonesia Barat. Meski berstatus siaga atau level 3, tidak ada dampak yang ditimbulkan. Namun warga diimbau tidak beraktivitas di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari pusat erupsi. Berdasarkan laporan terpantau tinggi kolom abunya kurang lebih 700 meter, kemudian durasinya kurang lebih 2 menit 22 detik, kemudian mengarah ke Curah Keboan. Sementara karena jarak luncurnya kurang lebih 1.000 meter masih dalam zona aman, jadi tidak ada dampak. Tapi karena sekarang Semeru masih level 3 statusnya siaga, tetap kita himbau bahwa sepanjang hulu sampai hilir kami harapkan tidak ada aktivitas, karena aktivitas vulkanik apalagi transisi musim kemarau ke musim penghujan seperti ini sama-sama kita tidak bisa prediksi dan kita harus selalu waspada. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas disiagakan di lokasi rawan terdampak. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, rumah sebagai gudang pertalite ilegal di Desa Jumpotrejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo terbakar. 1 petugas pemadam terluka dan sesak nafas. Kebakaran melanda gudang pertalite ilegal di Desa Jumpotrejo, Kabupaten Sidoarjo. Api cepat membesar karena banyak material mudah terbakar. Warga sekitar mendengar belasan kali ledakan yang diduga dari belasan drum pertalite yang ditimbun pemilik rumah. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api sebab selain banyak BBM, di dalam rumah juga banyak barang mudah terbakar lainnya. Kobaran api bahkan mengakibatkan atap rumah ambruk dan seorang petugas pemadam terluka hingga sesak nafas setelah menghirup banyak asap. Awalnya dari penimbunan BBM ini, Pak, terjadi kebakaran, terus ledakan. Ini yang cepat untuk terjadinya penyebaran api, sehingga dampaknya informasinya tadi 3 rumah yang terkena dampak. Ada aktivitas apa Pak di tempat ini tadi Pak sebelum terjadinya kebakaran? Ini masih belum dapat kita untuk informasi. Berarti ini penimbunan BBM ya? Itu bagaimana? Itu pun kalau melihat barangnya atau iya, ini ada Apa ada korban jiwa? korban jiwa tidak ada. Ada.
Hingga kini penyebab kebakaran dan pemilik rumah masih diselidiki polisi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara ibu rumah tangga di Pasuruan tewas dengan sejumlah luka tusuk di kamar mandi rumahnya. Diduga saudara korban dibunuh kemudian dirampok karena ponsel dan perhiasan miliknya raib. Endang ditemukan suaminya Sugiono tewas dengan sejumlah luka tusuk di kamar mandi rumahnya di Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Rabu malam. Sugiono langsung melapor ke polisi. Setibanya di lokasi, polisi segera melakukan pemeriksaan termasuk mengerahkan unit K9. Peristiwa terjadi saat korban sendiri di rumahnya karena sang suami sedang bekerja. Begitu pulang ke rumah, Sugiono kaget mendapati sang istri sudah tidak bernyawa. Warga juga tak menaruh curiga atas kematian tragis Endang karena sebelumnya tak mendengar kegaduhan dari rumah korban. Saya nggak bisa menceritakan, soalnya kan nggak ada bicara, maksudnya itu nggak ada teriakan, nggak ada apa-apa. Itu pas kondisi sepi kampung itu berarti Pak ya? Sepi mas, sepi. Ya memang nggak ada orang saya paling dekat kan rumah ini. Jam 12 sempat itu duduk di teras tapi nggak ada. Kapolres Pasuruan mengatakan pembunuhan diduga bermotif perampokan karena ponsel dan perhiasan korban raib digondol pelaku. Sejauh ini informasi yang kami terima, korban tinggal sendiri saat itu karena suami dalam posisi bekerja. Kemudian juga kondisi rumah sejauh ini tidak ada yang rusak baik daun pintu maupun daun jendela. Sehingga ada indikasi pelaku masuk melalui dibantu oleh korban. Nah ini yang kami masih harus dalami dan konfirmasi ulang di TKP. Polisi masih menyelidiki dan memburu pelaku pembunuhan disertai perampokan ini. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, belasan ribu ekor ayam siap panen milik peternak di Ngawi mati. Kematian ayam diduga akibat pemadaman listrik selama 5 jam sehingga mesin blower mati. 12.000 ekor ayam potong milik Kafid 42 tahun warga Desa Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi mati, sehingga tidak ada satupun ayam siap panen yang hidup. Belasan ribu ekor ayam ini mati diduga akibat pemadaman listrik lebih dari 5 jam, sehingga mesin blower mati. Diketahui pemadaman listrik terjadi sejak Selasa pukul 10 malam akibat salah satu gardu PLN terbakar. Sebenarnya, Kafid bersama karyawannya sudah berusaha menyalakan mesin genset, namun ternyata tidak bisa menghidupkan seluruh blower yang ada. Mati dari jam 8, setengah 9 sampai jam 2. Baru nyala? Iya. Terus berapa Pak jumlah ayam Bapak yang mati sekitar 12.000. 12.000 ya? Akibat blower mati itu tadi? Iya, akibat blower mati. Terus gimana Pak nantinya ayam-ayam yang mati itu? Diapain Pak? Ya, ayam yang mati ya dikubur. Dikubur ya? Iya. Pak, kerugian ditaksir sampai berapa Pak? Kalau kerugian ya sekitar hampir 500-an. Juta? Iya, 500-an juta. Belasan ribu ekor ayam yang mati tersebut akan dikubur oleh pemiliknya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Tabrakan 2 pickup berlawanan arah di Mojokerto, seorang pengemudi tewas. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.